Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama telah melaksanakan sholat Isya berjamaah dan insya Allah akan diikuti dengan tarawih, melaksanakan saum di hari ke-27 dan insya Allah besok ke-28. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari pagi, siang, sore hingga malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam adalah kita tercurah limpah kepada Nabi alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga kita sekalian. Hadirin jemaah yang berbahagia, tidak terasa waktu sudah masuk ke 27 dan besok ke 28. Rasa sedih, pilu dan bungah bersatu padu, bercampur baur, di mana sedihna insya Allah tilu dinten kapayun urang sadaya mau menyelesaikan saum sebulan penuh. Ramadan akan meninggalkan kita, bulan yang agung, bulan barokah. Kemudian apabila kita selesai melaksanakan ibadah saum, kita akan merayakan Idul Fitri yang merupakan suatu kemenangan bagi setiap orang yang telah melaksanakan saum sebulan lamanya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan mengajari kita untuk senantiasa bersabar. Bersabar dalam arti di sini puasa itu menahan dari hal-hal yang akan membatalkan, menahan dari segala hal yang bisa membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan, sehingga dibutuhkan kesabaran. Ramadan juga mengajari kita untuk berempati terhadap sesama. Bisa kita rasakan ketika kita jam 12 siang itu sampai sore, perut itu terasa. Apabila lapar itu cek bahasa Sunda mah celekitan. Kita merasakan, sehingga Bapak Ibu yang mempunyai rezeki memberikan sebagian hartanya, baik itu berupa untuk berbuka takjil ataupun sedekah, itu kita terapkan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk bisa sholat berjamaah. Kita akan rindu hal-hal seperti ini. Ramadan mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran yang tiap bulan kemarin tidak seperti bulan Ramadan. Tiap harinya diisi dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ramadan mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang puasanya, yang saumnya sudah menyampai 27 hari. Andai kata ada yang bocor untuk ibu-ibu atau yang sudah balik, agar untuk bisa mengkodoknya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pribadi orang takwa yang pertama yang harus digariskan adalah beriman kepada Allah. Kita dibimbing di bulan saum ini untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi jangan kita mencari Tuhan selain Allah. Maka yakinkan dari diri kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah kita berbanyak beramal. Beramal soleh bukan beramal yang salah. Beramal yang soleh berarti adalah beramal yang baik-baik. Yang salahnya segera tinggalkan. Itu termasuk orang yang pribadi seorang muslim. Kemudian berinfak. Berinfak mengeluarkan harta, sebagian harta yang kita punya. Kita keluarkan. Mumpung ada kesempatan. Mumpung ada waktu kita bisa berbuat. Jangan sampai apa yang diinformasi dalam Al-Quran, Pak asodako wa akum minas sholihin. Mereka di alam kubur ingin keluar, ingin bersedekah. Selagi ada kesempatan, mari kita untuk bisa memberikan sebagian harta kita untuk bersedekah. Besar kecil relatif. Yang penting kita bisa mengeluarkan sedekah. Kemudian pribadi seorang muslim itu harus bisa menghindari dosa. Tentu ada yang disengaja atau tidak disengaja. Saya yakin bagi orang-orang yang berpikirnya cerdas, orangnya yang betul-betul paham yang benar dan salah, pasti akan menghindari. Cuman godaan setan itu juga lebih besar. Maka pilihan ketika kita bisa melihat sesuatu yang benar, ikuti yang benar itu walaupun pahit. Itu tanda orang-orang pribadi, orang seorang muslim. Kemudian bertaubat. Kenapa bertaubat? Orang pribadi muslim itu ketika melakukan kesalahan, maka ia segera bertaubat. Dia tutupi kesalahannya dengan kebaikan. Maka insya Allah dengan kita mengagungkan Allah, kita beramal soleh, kita berimpak, kita menghindari dosa, dan kita menambal dosa-dosa yang salah dan diperbaiki, maka itulah pribadi seorang muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah, saya pada malam hari ini mungkin yang terakhir kali sebagai penceramah karena waktunya mau habis. Momen yang baik ini sebagai manusia, saya pernah melakukan suatu hilaf dan dosa, disengaja atau tidak. Lisan saya mungkin pernah menyakiti Bapak Ibu sekalian, langkah saya juga mungkin merugikan Bapak Ibu sekalian. Dari saat ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, barakallahu fikum. Kalimat yang enak didengar dan dipahami, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari mudah-mudahan di tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan yang agung di tahun yang akan datang. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.